yang suka ngomongin orang lain. Ghibah itu bukan cuman tahu nggak sih itu ya si fulanah ternyata itu ghibah. Tapi ghibah itu juga begini. Kita ngelihat orang terus kita sama teman kita sikut-sikutan. Nah, itu juga ghibah tuh. Kan ada kan? Ada nggak yang kayak gitu? Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Sikut-sikutan. Nah, itu ghibah. Atau kaki kita tendang. Kita tendang kaki teman kita untuk ngomongin orang lain. Tendang kaki. Itu juga ghibah. Jadi itu bagian dari ghibah yang kita nggak boleh lakukan, teman-teman sekalian. Kenapa nggak boleh melakukan ghibah? Kata Rasulullah SAW, saya sering juga mengucapkan hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Jadi yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang penuh manfaat, perkataan-perkataan yang sekiranya menyenangkan untuk orang lain, bukan sebaliknya. Kalau nggak bisa berkata baik, maka diam. Diam kita itu pun bukan bengong. Diamnya seorang mukmin, seorang mukminat adalah zikrullah. Kata Allah, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, maka hati menjadi tenang. Amalan paling mudah itu apa sih? Zikrullah kan? Zikir kan? Amalan yang paling mudah tapi berat nilainya apa? Zikrullah. Gampang banget zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kalau susah, Allah, 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 Allah. Atau kalau susah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jadi cara supaya nggak ghibah adalah perbanyak lisannya dibasahi dengan zikrullah. Teman-teman pernah lihat nggak sih orang yang karena udah saking terbiasa dengan zikir, dia dengar orang lain ngomong, dia zikir loh. Misalnya nih kita lagi dengar orang lain ngomong, padahal dalam hatinya juga zikir. Allah, 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 Allah itu. Bisa nggak itu dijadikan kebiasaan untuk diri kita? Atau kalau kita lagi bengong, lagi menunggu, lagi apa, banyak zikrullah. Atau baca Quran terbaik ya, baca Quran terbaik. Jadi sibukkan diri dengan zikrullah. Kemudian yang kedua, kita tahu ancaman Allah bagi orang yang suka ghibah, orang yang suka gunjing. Salah satunya tadi ya, Allah katakan, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, dia seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Atau Rasulullah SAW banyaklah hadis-hadis yang menerangkan tentang orang yang nggak bisa jaga lisan. Ada 2 lubang yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka Allah, lubang mulut dan lubang kemaluan. Saking ini nggak bisa dijaga. Lisan ini nggak bertulang. Mudah banget ngomong tanpa dipikirin terlebih dahulu. Nggak dipikirin dampaknya seperti apa. Banyak bicara, nggak ada manfaatnya, banyak dosa, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hatilah teman-teman sekalian, kita ghibah, kita nggak tahu kan dampaknya apa. Ada orang sakit hati sama kita, merasa terzolimi. Bisa aja nanti di hari akhir dia bilang begini sama Allah, ya Allah, saya nggak ridho ya Allah sama orang ini ya Allah, saya nggak mau ya Allah. Kamu masukkan dia ke surga, dia punya banyak pahala puasa, pahala ngaji, pahala salat, ya Allah, tapi dia zolim sama saya. Dia suka ngotang-ngatain saya, dia suka ghibah saya, dia lisannya jahat kepada saya menuntut keadilan ya Allah. Makanya disebutkan, kata Rasulullah, orang paling bangkrut itu orang yang menyangka di hari akhir dia bawa pahala puasa, pahala ngaji, pahala hablum minallah, tapi dia nyakitin orang lain, dia zalim sama orang lain, maka orang lain menuntut keadilan, pahalanya dia seluruhnya diberikan kepada orang yang dizoliminya itu. Maka itu disebut sebagai orang yang bangkrut. Jadi kalau kita berada dalam majelis ghibah, majelis kan nggak cuma majelis ilmu kan, ada majelis ghibah kan. Dalam majelis ya, dalam sebuah pertemuan isinya ngobrolin orang lain, ngomongin orang lain, kata Rasul apa? Kalau lisan kita nggak mempan juga, maka ingkari dengan hati kita bahwa itu perbuatan buruk. Saya nggak suka ghibah itu. Dan kalau nggak mampu, tinggalkan lingkungan itu. Karena teman-teman sekalian, kalau kita berada dalam majelis ghibah, orang yang suka ghibah, kan ini mulut kita gatal nih, pengen ikut-ikutan juga. Kita tahan mulut kita, tapi kita denger nih, terus kita ngangguk-ngangguk. Artinya kita membenarkan ghibah itu. Itu sama dosanya, teman-teman sekalian. Jadi, mendingan kita pergi. Kalau kita nggak mampu untuk menghentikan perbincangan itu, kita pergi. Karena kita mau jaga telinga kita supaya nggak dengar hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Atau pasang headset, earphone, dengar murattal Al-Quran. Jadi kita nggak mau telinga kita dosa. Kan dosa itu ada dosa mata, ada dosa telinga kan. Mendengarkan hal-hal yang nggak sepatutnya kita dengar. Ini kan telinga bicara nih nanti di yaumul hisab, ya Allah, saya begini ya Allah, saya begini ya Allah, saya dengar ini ya Allah. Kan seperti itu. Jadi kita juga punya dosa kok teman-teman sekalian. Kita juga punya salah. Jangan sibuk dengan kesalahan orang lain. Kalau orang lain buat salah, kita halau semampu kita dan kita doakan, ya Allah, semoga dia dapat hidayah ya Allah, dan semoga saya nggak seperti dia ya Allah.
Semoga dia mendapatkan hidayah, semoga dia jadi orang baik. Bukannya kalau kita lihat orang lain berbuat jahat, kita katakan, tuh kan bener dia jahat, tuh kan bener dia orang yang nggak bener, nggak kayak gitu. Yang kita lakukan, kita doakan, ya Allah, berikan dia hidayah, ya Allah, supaya dia jadi orang yang baik, ya Allah. Dan kemudian malaikat pun, kalau kita doa baik untuk orang lain, malaikat akan mengaminkan juga untuk kita, sehingga kita pun menjadi orang yang baik juga. Jadi, lisannya dijaga, jangan bicara sesuatu yang nggak perlu. Bahkan kalau kita lihat negatif pada seseorang, sementara selama ini dia baik, cari apapun husnuzon, ya misalnya gini, si orang ini seluruh hidupnya baik, tiba-tiba kita dengar ada satu keburukan tentang dia. Kalau seluruh hidupnya baik, maka kita pikir, kita cari husnuzon, kita cari segala sesuatu alasan-alasan, kita berpikir positif tentang orang tersebut. Kalau memang keseluruhannya baik ya. Kalau dia buat satu kesalahan, dua kesalahan, kita mikir, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia kepepet, oh mungkin dia begini gitu. Jadi umat Islam mengedepankan husnuzon kepada saudaranya, kecuali memang dia jelas orang-orang yang ahli maksiat, kecuali mabuk-mabukan depan mata kita, kecuali memang kita lihat pergaulannya nggak benar, dia dengan bangga menunjukkan dosanya. Zaman sekarang kan orang bangga menunjukkan dosanya di Instagram. Kata Allah jangan dekati zina, masih pacaran, masih dempet-dempetan, masih peluk-pelukan, masih cium-ciuman, lebih parah lagi diposting di sosial media, teman-teman sekalian. Itu kan dosa jariah, terang-terangan. Dosa itu apa sih? Segala sesuatu yang menggelisahkan hati yang kita nggak mau orang lain tahu. Dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi loh. Tapi zaman sekarang ada sebagian orang yang melakukan dosa secara terang-terangan dan bangga dengan dosanya. Jadi kita nggak mau jadi orang seperti itu. Nasihat untuk diri saya, minta kekuatan sama Allah untuk jadi wanita-wanita yang baik. Minta sama Allah kekuatan. Ya kita manusia biasa, kita buat salah juga, untuk bertobat dari kesalahan yang kemarin. Taubatan nasuha adalah